Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen semester 2 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Romika Rahayu MPD. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan merugikan keuangan negara yang memiliki konsekuensi hukum jika dilakukan, yaitu hukuman penjara atau denda. Pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan saudara? Tidak pernah. Saya tidak pernah melihat tindakan korupsi di lingkungan saya. Apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan hidup saudara? Tidak ya. Seperti apa usaha Anda menolak perilaku korupsi? Usaha yang bisa kita lakukan untuk menolak perilaku korupsi yaitu kita harus bersifat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Masyarakat biasa seperti kita pun juga bisa berperan dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan cara yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Yang kedua, berlatih untuk berintegrasi. Yang ketiga, melaporkan tindak pidana korupsi. Yang keempat, memperbaiki sistem sehingga bersifat anti korupsi. Dan yang kelima, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Jawabannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dapat kita rasakan bersama bahwa di Indonesia tidak ada yang namanya pemaksaan pendapat. Kita diberi kebebasan untuk berpendapat. Selain itu, manfaat lain dari demokrasi bagi mahasiswa yaitu mahasiswa jadi memahami arti kata musyawarah dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa lebih mengutamakan keputusan suara terbanyak dibandingkan mempertahankan keputusan atau pendapat sendiri di atas kekuasaannya. Pertanyaan selanjutnya, melalui kegiatan pemilu nanti tahun 2024, sikap demokrasi seperti apa yang akan saudara lakukan? Jawabannya, terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka sikap yang akan saya lakukan ketika pemilu 2024 nanti, saya akan memilih pemimpin negara Indonesia dengan pilihan saya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan saudara dari negara demokrasi atau Indonesia untuk kesejahteraan rakyat? Jawabannya adalah, harapan saya dari negara Indonesia yang bersifat demokrasi ini yaitu semoga Indonesia tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat dan dipimpin oleh pemimpin yang baik, bertanggung jawab, dan adil kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bullying selama menempuh pendidikan? Kalau kekerasan seksual saya tidak pernah melihat, tapi kalau bullying itu sering saya lihat ya teman-teman. Apalagi di dunia pendidikan itu banyak sekali terjadi kasus bullying. Teman-teman tahu nggak sih arti dari bullying? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying ini dapat dilakukan dalam dua macam. Yang pertama dengan
kontak fisik itu dia mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong, bahkan ada yang sampai menghancurkan barang si korban. Bisa juga dilakukan secara verbal, yaitu dengan cara menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, bahkan ada juga yang mengancam si korban. Bullying juga memiliki dampak yang sangat buruk ya teman-teman. Contohnya memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi. Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda rasakan saat melihat kejadian tersebut? Yang saya rasakan saat melihat kejadian tersebut adalah kasihan ya terhadap si korban. Dan jika kita melihat kejadian bullying, sebaiknya yang kita lakukan menegur pelaku secara langsung, dan dengan begitu pula pelaku juga akan semakin sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan tempat pengaduan dari kasus bullying tersebut? Menurut pendapat saya, di Indonesia harus ada tempat pengaduan untuk kasus bullying, sebab kasus bullying hampir setiap hari terjadi di Indonesia. Dampak dari kasus ini pun sangatlah fatal karena dapat merusak mental dari korban bullying tersebut. Jika tidak ditangani, maka kasus ini akan berdampak sangat buruk bagi si korban bullying. Jadi jika teman-teman sering membuli orang, stop ya, nggak usah bully orang lagi. Itu sangat berpengaruh terhadap mental mereka. Baiklah teman-teman, sekian video singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.